Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen Bapak Dadang Sumarna, SHMH, saya sendiri Abdullah Budahda, Saya Belendroti Fauji. Saya Fitri Anita Permatasari. Saya Abdul Latif. Saya Tri Supriyatno. dengan judul Kritik Filsafat Hukum Positivisme sebagai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan. Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme menunjukkan bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, imparsial, impersonal, dan objektif. Tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama. Selain itu juga bertujuan untuk memandang hukum sebagai realitas yang lepas dari kepentingan individu atau kelompok. Ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme akan melahirkan konsep hukum yang positif, yakni seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah. Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara yang berwujud perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi. Hukum positif mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kemudian diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif. Jadi, dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum juga mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam hukum positif atau perundang-undangan. Hanya nilai itu telah dibahas dan ditetapkan ketika proses pembuatan hukum positif. Hart menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang dapat dimasukkan dalam filsafat positivisme hukum, yaitu A. Hukum adalah perintah terhadap manusia. B. Analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis ini harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. C. Keputusan-keputusan dapat diedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa menunjukkan pada tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. D. Tidak adanya hubungan antara hukum dan moral, karena moral adalah meta-yuridis. E. Pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan. Muncullah gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, termasuk ilmu sosial dan alam. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat ilmu pengetahuan menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Semua didasarkan pada data empiris, real, nyata, konkret, dan kasat mata, serta menggunakan metode ilmiah. Kritik filsafat hukum positivisme sebagai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Filsafat hukum positivisme muncul pada abad ke-18 sampai ke-19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak, dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Antara Dasein dan Dassaulin bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan bahwa dalam kacamata positivisme tidak hukum lain kecuali perintah penguasa. Law is command from the lawgivers. Hukum itu identik dengan undang-undang. Keberadaan undang-undang telah menjamin kepastian hukum, sehingga penerapannya lebih mudah dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Setelah ditetapkan menjadi undang-undang, maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak.
tidak boleh ditawar lepas apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak. Latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme adalah mereaksi aliran filsafat hukum idealis yang dikemukakan oleh aliran hukum alam. Aliran filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktivitas yang berkenaan dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Filsafat hukum positivisme merupakan upaya untuk mempelajari hukum positivisme secara mendalam, terperinci, dan radikal untuk menemukan kebenaran dari hukum positivisme. Upaya yang dilakukan adalah dengan memahami teori hukum yang dikemukakan oleh tokoh aliran hukum positivisme, yang kemudian melahirkan konsep hukum yang benar dalam tataran aliran hukum positivisme. Jika aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit, sebatas positivistik semata, tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis, naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan adanya kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu, aliran positivisme tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu, aliran positivisme tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aliran positivisme hukum muncul pada abad ke-19 dan berkembangan di Eropa kontinental, khususnya Prancis. Latar belakangnya munculnya aliran ini adalah mereaksikan aliran idealis yang dikemukakan oleh aliran hukum alam. Pun berpikir aliran filsafat positivisme adalah mendasar pada kenyataan, realitas, fakta, dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi gejala alam. Diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu, menempatkan fenomena sebagai objek yang dapat digenerasikan untuk diramalkan. Diprediksi meyakini bahwa suatu realitas gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait, membentuk sistem yang dapat diamati. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.